Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani, melihat Ka'bah dari masjid di Jakarta. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, atau Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Serang, 1230 Hijriah atau 1813 Masehi, wafat di Mekah, Hijaz 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Ia seorang ulama dari Banten, Indonesia, yang menjadi imam Masjidil Haram. Sayyid Ulamail Hijaz adalah gelar yang disandangnya. Sayyid adalah penghulu, sedangkan Hijaz wilayah Saudi sekarang, yang di dalamnya termasuk Makkah dan Madinah. Syekh Nawawi memiliki beberapa karomah. Karomah Syekh Nawawi diperlihatkannya di saat ia mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, mufti Betawi keturunan Rasulullah itu, ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal, yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Ketika Syekh Nawawi, yang dianggapnya hanya seorang anak remaja tak dikenal, menyalahkan penentuan kiblat, Sayyid Utsman sangat terkejut. Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar, sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat haruslah dibetulkan. Masing-masing mempertahankan pendapatnya, tidak ada titik temu. Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Sayyid Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat. Lalu Syekh Nawawi mengarahkan telunjuk tangannya ke kiblat. "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah, tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara, kiblat masjid ini agak ke kiri. Maka, perlulah kiblatnya digeser ke kanan, agar tepat menghadap ke arah Ka'bah." Sayyid Utsman termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja, memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub, dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu, telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini, di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser, dan tidak sesuai aslinya. Suatu hari, ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi istirahat di sebuah tempat untuk azan, kemudian sholat. Setelah ia azan, ternyata tidak ada orang yang datang. Akhirnya ia qomat lalu sholat sendirian. Usai sholat, Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan, tapi, ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa, dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya, ia tersadar bahwa ternyata, ia sholat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Pada suatu waktu, di sebuah perjalanan dalam syukduf atau rumah-rumahan di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab, dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi, karena tidak ada cahaya dalam syukduf yang ia tumpangi, sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah, agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, menerangi jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu, harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri, karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu, membawa bekas yang tidak hilang. Sementara itu, pada saat pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan, bahwa orang yang telah dikubur selama setahun, kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat, kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain, di luar kota. Dan lubang kubur yang dibongkar, dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya, terus silih berganti. Kebijakan tersebut dijalankan tanpa pandang bulu, hingga menimpa pula pada makam Syekh Nawawi. Setelah kuburannya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota, untuk menggali kuburannya. Tetapi, yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang, seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah, satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet, dan tidak ada tanda-tanda pembusukan, seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur.
Bahkan, kain kafan penutup jasad Syekh Nawawi tidak sobek, dan tidak lapuk sedikitpun. Kejadian tersebut mengejutkan para petugas. Mereka mendatangi atasannya, dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis selalu diambil, yaitu larangan dari pemerintah untuk membongkar makam Syekh Nawawi. Jasadnya lalu dikuburkan kembali, seperti sedia kala. Dan hingga sekarang, makam Syekh Nawawi tetap berada di Mala, Mekah.